ばんは。すいません、遅くなりました、ルディさん。いいえ、大丈夫です、古賀さん。今日はありがとうございます。こちらからありがとうございます。今日、すいません、ちょっと遅くなりまして。今日は、すいません、参加いただいている方々も夜遅くにありがとうございます。インドネシアの方々は今5時ですかね。なので、ちょうど今から夕方で晩ご飯というところだと思うんですけど、ライブ参加いただきましてありがとうございます。Terima kasih yang udah bergabung di kami. 今日はルディさんに、ご参加いただいて、ルディさんの技能実習から介護実習を取ったというところのご経歴であったりとかを聞かせていただけたらと思うので、またこの参加いただいている皆さんからコメントの方からいろいろ質問をお待ちしてますので、ぜひコメントお願いします。Oke, itu ya. Baik, kita nanti akan live bersama Rudy Sang. Gitu, kita akan bahas nih kenapa apa namanya kiat dan sukses Rudy Sang itu menjadi target posisi dari program Ginoji Sustain, gitu ya. Nah, nanti kita akan menjawab pertanyaan dari kalian, gitu. Silakan jika ada yang ingin bertanya, kirim tulis komentar di Instagramnya. じゃあちょっと早速なんですけど、まず自己紹介からちょっと改めてさせていただけたらと思うんですけど、まずルディさんから自己紹介お願いしてもいいですか？はい、いいです。お願いします。皆さん、Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa, selamat malam minasan. Baik, sebelum saya perkenalkan diri kepada minasan, terutama yang ada di Indonesia ya, kebanyakan gitu ya, biar mudah dipahami, mungkin nanti kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, tapi mungkin nanti ada bahasa Jepang juga, mungkin nanti bisa di Indonesiakan sama Nursang gitu ya, seperti itu. Baik, minasan, perkenalkan nama saya Rudi Hartono. Mungkin teman-teman bisa panggil saya Rudi gitu ya. Kebetulan saya di Jepang sudah menginjak di tahun ke-6 gitu ya. Sekarang tepatnya sudah 5 tahun setengah gitu ya sebagai kaigo gitu ya di panti lansia gitu ya. Dan saya tinggal di Sukabumi. Teman-teman, untuk selanjutnya minta bantuannya dan dukungannya. ありがとうございます。じゃあ続いて私たちの紹介させていただけたらと思うんですけど、私、つながりキャリアの小川と申します。Halo, perkenalkan, nama saya Novina Swardi dari Senagari Karir. 私たち、日本の大阪で、登録支援機関デスカとして、インドネシアの皆さんの、日本でのお仕事の転職だったりとか、今インドネシアにいる方に関しては、日本で働く、そういった職場、働く場所の紹介をしている会社です。Kami adalah ini ya, Senagari Karir TSK gitu, Rokusiencikan gitu ya. Kantor kami ada di Osaka. Kita mensupport orang Indonesia yang ingin bekerja di Jepang maupun ingin pindah kerja. 今日は、ルディさんのいろいろお話を聞きながらですね、今日本で新しい仕事を探している人とか、あとはこれから日本で働きたいと思っている人たちの質問とかにも答えながら、いろいろお話できたらと思いますので、よろしくお願いします。Ya, nanti kita akan berbincang-bincang ya sama Rudy-san. Sekalian nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sudah ditulis di kolom komentar. では、今日今お話もしたんですけど、ルディさん、今まで技能実習で日本に来て、で今も介護実習も取って、でいろいろとご活躍されているかと思うんですけど、今日はちょっといろいろインタビューというような形で、ルディさんの今までのお仕事のことだったりとか、どうやって介護福祉取ったのかとか、そのあたりいっぱい聞いていただけたらと思うので、皆さんも何かルディさんに聞きたいことあれば、コメントの方からコメントしてください。Oke, untuk ini ya, untuk apa namanya, isi pembicaraan kita nanti akan menginterview Rudy Sang gitu. Bagaimana Rudy Sang itu mendapatkan kualifikasi sebagai perawat gitu, atau kaigo fukushi, perawat lansia dari program magang atau yang kita sebut dengan Ginoji Susei gitu ya.
では、ルディさん、よろしくお願いしよろます。しくお願いしよろます。しくお願いします。で、まず、ちょっといろいろお話を聞いていくところなんですけど、ルディさん、まず日本で、働こうと思ったきっかけっていうのは、どうして日本で思ったんですか？ Oke, apa yang membuat Rudisang untuk memutuskan untuk bekerja di Jepang? はい、そうですよね。皆さん答えさせていただきたいなと思っております。Tolong izinkan saya untuk bisa menjawab pertanyaan dari Nur-sang gitu ya, begitupun dari Koga-sang. Baik, untuk alasan saya kerja di Jepang gitu ya, Daigaku no toki kara なんか日本で働くことをもう考えてました。Jadi pada saat saya kuliah gitu ya, kebetulan saya kuliah di Jogja gitu ya, alumni dari Setikes gitu ya. Kebetulan saya mengambil profesi nurse gitu ya, kurang lebih 5 tahun. Nah, pada saat saya di Daigaku gitu ya, di universitas untuk bekerja, keinginan kerja di Jepang, sudah saya pikirkan terlebih dahulu. Selain itu, karena ingin membantu perekonomian keluarga, ingin meningkatkan derajat orang tua, terutama dari perekonomian, dan ingin membahagiakan orang tua, dan itu salah satu saya untuk memicu untuk bisa bekerja di Jepang. ありがとうございます。今はそのインドネシアで勉強されて、でインドネシアでも、ね、看護師としてナースとしてご活躍もされていて、でその経験も生かして日本で働こうっていうので日本に来ていただいたというところですけど、日本に来るにあたって、技能実習っていう在留資格で、まずは日本に来たと思うんですけど、その技能実習で来るとなった選択した経緯ってどんな感じで技能実習として来られましたか？ Oke, apa yang membuat Rudisang ya untuk memutuskan menjadi Gino Jisusei dulu gitu, untuk bekerja di Jepang? Baik, sebelumnya emang saya waktu itu tuh mengetahui dari program yang negeri, kita sebut dari program IPA. Mungkin dari sana karena belum rezekinya untuk bisa mengikuti dan saya gagal pada saat itu. Setelah gagal itu saya mengetahui untuk program Gino Jisise terutama di bidang Kaigo. Setelah mengetahui dari itu, saya mengikuti pelatihan-pelatihan karena untuk program Gino Jisuse yang saya ketahui itu untuk bisa bekerjanya itu dengan cepat gitu ya, tanpa membutuhkan waktu yang lama. Makanya dari sana saya mengikuti program Gino Jisisei, terutama di bidang Kaigo, karena untuk Gino Jisisei itu sendiri ada Ichigo 1 tahun, Nigo 2 tahun, dan untuk Sango itu ditambah 2 tahun, jadi total 5 tahun. Akan tetapi pada saat itu saya hanya sampai Nigo, tidak melanjutkan untuk Sango yang 2 tahun. Dari 3 tahun itu, saya melanjutkan untuk Gino dan alhamdulillah rezekinya mungkin teman-teman sudah mengetahui bisa lulus Kaigo posisi Jepang setelah 3 tahun.以上です。日本に来てどうでしたか？技能実習として日本で働こうと思って、いろいろ勉強もされて、技能実習で結果日本に来ていかがですか？ Gimana nih perasaan Rudisang gitu setelah datang ke Jepang dengan program Gino Jisuse sambil belajar gitu, gimana? Mungkin kalau boleh jujur cukup luar biasa ya perjuangannya, karena dari program Gino Jisuse mungkin untuk bantuannya itu untuk support atau dukungannya kurang gitu ya dibandingkan dengan program dari negeri itu sendiri. Apalagi untuk targetnya pengen lulus ujian negara gitu ya. Untuk pencapaian yang lain mungkin itu lebih sulit gitu. Tapi alhamdulillah sambil bekerja, sambil belajar, dengan waktu target bisa tercapai. 結構あれですよね、日本に初めて来てハードな環境だったんですけど、満足いくサポートもあまりないという中で、
ルディさんはその中でも介護福祉士を取られたっていうところで、介護福祉士を取得した。決して簡単なことでも、すごくハードルの高い難しいことだったと思うんですけど、そこは、まず介護福祉士を取ろうと思うきっかけっていうのは何か、どういったきっかけでそう思われたんですか？ Apa yang Rudy Sang lakukan ya? Apa sih namanya? Kenapa gitu bisa ambil Toku TA, maaf Kaigo Fukushiki gitu kan? Kita tahu bahwasannya tuh dari Ginoji Susei itu ngambil Kaigo Fukushiki itu kan tidak mudah ya gitu. Kenapa nih? Oke. Mungkin karena dari program Gini Jushisei gitu ya, setahu saya untuk senpai dari saya dari bidang Kaigo itu, setahu saya belum ada dan saya ingin apa ya, membuktikan pada diri sendiri gitu ya bahwa saya juga gitu ya, meskipun nggak ada dukungan yang lebih detail atau lebih pukainya gitu ya, ingin bisa lulus juga gitu dari program Gini Jushisei bukan hanya dari program negeri saja gitu. Itu aja sih dari saya mungkin buat kohai-kohai juga kalau misalkan saya lulus juga mungkin teman-teman bisa mengikuti jejak yang bagian positifnya. そうですよね。本当になかなか今までね、技能実習から介護福祉士取った人って、本当あまり聞かない、本当にほとんどいないんじゃないのかなっていうぐらい少ない、その中で本当に多分、すごい努力をされたのかなと思うんですけども、ちなみにその介護福祉士、じゃあ試験に合格するために、いつぐらいから勉強はスタートしだしたんですか？技能実習できて。Dari program Ginoji Susei ya berapa lama sih Mas Rudy Sang ini belajar gitu sampai lulus Kaigo Fukushiki gitu? Oke. Baik, kita kembali lagi untuk Ginoji Susei itu sendiri untuk persyaratan buat mengikuti Kaigo Fukushiki itu salah satunya emang dari pengalaman 3 tahun, namanya Jismu Keiken Shomeisho. Yang kedua itu kita harus mengikuti Jismu Sakensu dan pada saat itu karena mungkin setahu saya belum ada, alhamdulillah untuk Jismu Sakensu persyaratan apa saja itu belum tahu, masih meraba-raba waktu itu. Dan untuk mulai start untuk mengikuti ujian belajar terutama untuk Kaigo Fukushiki yang diadakan setiap tahun bulan Januari, saya mulai belajar lebih mendalam itu dari mulai pertengahan Juli, yaitu kurang lebih setengah tahun. Nah, dari sana bukan hanya dari usaha sendiri, belajar mandiri, tetapi nanya juga ke senpai gitu, yang kebetulan di tempat kerja ada dari program negeri. Dan dari sana juga saya dibantu dari apa namanya tuh program pembelajaran online yaitu namanya GDP Gokaku Dekiru Project. その以外はなんか KDP、合格できるプロジェクトからも勉強しています。これね、介護福祉士受ける中でそういった実務者研修とか、いろいろ実務経験とかっていうハードルも一つ一つクリアしながら、実は半年ぐらいで勉強期間として合格されたってすごく、本当に難しいようなことだと思う、決して思うんですけど、そうですよね。すごい本当に。これ介護福祉士を受けるってなって、まず初めに勉強スタートしたことって何から勉強し始めましたか？ Gimana untuk pertama kali banget nih gitu kan untuk lulus ujian Kaigo Fukushiki itu dari mana dulu sih gitu kan belajarnya gitu biar yang nonton juga biar tahu gitu. Oke, baik Minasa, mungkin pengalamannya sesuai yang saya ceritakan dari pengalaman untuk bisa mengikuti Kaigo Fukushiki, kalau menurut saya ya sambil menunggu persyaratan tadi 3 tahun, alangkah baiknya teman-teman dimantapin dulu untuk Nihongo no Ryokushiken, yaitu JLPT-nya. Dan alhamdulillah saya menargetkan untuk ujian Kaigo Fukushiki itu harus lulus dulu. Kalau dari saya sendiri sih harus minimal N2 dulu gitu. Dan alhamdulillah waktu itu tepat tiba di Jepang 2020 sudah 2 tahun tepatnya di Jepang. Saya ingat bulan 12 saya mengikuti N2 dan alhamdulillah di tahun kedua waktu itu. Makanya untuk ujian Kaigo Fukushiki biar bisa menjawab soal dengan mudah, cara merikai ryokunya itu, cara pemahaman itu lebih mudah, alangkah baiknya teman-teman mengambil dulu Nihongo no Ryokushiken-nya minimal, kalau menurut saya lebih enaknya N2 yang diambil. まずはそうですよね。日本語から勉強するっていう、日本語の勉強をするっていうのがまずスタートで、その目標として、まずは N2、JLPT の N2 を合格するための日本語の勉強をされたという。そうですよね。
介護士士の試験全部日本語ですからね。そのそうでためにはすよね。勉強して、そこ問題をちゃんと理解するところからスタートしないといけないですね。理解よくできなかったら答えられないよね、そういう感じそう。ですね。勉強したのもね、結局答え分からなかったら意味ないですもんね。うん、じゃあ、まずは日本語の勉強からですね。なので、これ、今日本で働いている人たちも、これから日本に来て働いていこうっていう人たちも、やっぱりまずは基本は日本語の勉強をというのが大事ですね。Nah, ya, untuk mengikuti ujian nasional yang pertama itu harus mantepin dulu gitu bahasa Jepangnya gitu kan. Tadi kata Rudisan juga minimal itu N2 ya, gitu Kalau ya. bisa gitu N2 gitu Ya, ya. kalau bisa gitu. Kalau bisa N3 juga sebetulnya nggak apa-apa ya, asal bisa mengerti gitu apa dari isi soal dari Kaigo Fukushiki itu gitu. Semuaことじゃその時は今まで持って。追加でいいですか？そんな話が。Ya, Hai. sebetulnya saya juga dari itu ya, dari program EPA gitu ya. Nah, kebetulan kita juga satu setsu sama Rudy Sang dulu gitu kan. Sebelumnya gini ya, pada saat itu saya belum mempunyai N2 ya gitu. Saya baru punya N3 gitu kan. Tapi karena dibutuhkannya apa namanya kemampuan untuk membaca gitu, sensei saya apa namanya memberi saya masukan gitu. Nggak apa-apa nggak belajar N2, yang penting kemampuan membaca dan kemampuan untuk membaca cepat soal itu kamu bisa gitu. Jadi saya apa namanya doka ya gitu kan, terutama saya latih terus tiap hari gitu kan, nggak lama gitu, sebelum tidur 10 atau 20 menit gitu. Terus saya langsung aplikasikan ke Hakomondai gitu. Hai. で、その日本語もしっかり勉強された後に、介護福祉士の勉強っていうところですけど、なんか実際にこんなテキスト、こんなツールを使って勉強したよっていうのってありますか？ Nah, ini apa namanya media apa nih atau buku apa aja nih yang digunakan oleh Rudisang gitu untuk belajar ujian nasional gitu. Oke, baik teman-teman. Dari saya sendiri mungkin ya, kalau untuk buku ya, untuk rekomendasi itu pada dasarnya menurut saya itu nggak harus banyak gitu ya untuk buku itu. Jadi kalau misalkan bukunya banyak, jadi teman-teman tidak bisa berfokus ke satu buku gitu ya. Kalau dari saya cuman cukup 2 buku saja yang saya punya, yaitu buku Nabi khusus buat Nabi ya, buat Kaigo Fukushiki, sama buku Doriru gitu ya. Gitu teman. Oh gitu, saya juga kebetulan pada saat EPA itu belajar juga gitu dari buku Nabi sama Gokaku Doriru gitu. Mungkin untuk tahun ini ya, Niseni Junen, itu mungkin saya bisa tunjukkan gitu. Seperti ini bukunya. Nah, Nah, gitu ya, Kaigo Fukushiki Nabi ya, sama Gokaku Doriru. Saya juga waktu belajar itu pakai buku ini gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang minat, silakan apa namanya screenshot atau capture. Kita nanti bisa nanya-nanya lagi gitu ke Rudisang atau ke saya tentang detail bukunya gitu ya. ヌルさん、これで勉強したんですよね。そうですね。はい。この本、あ、次の日本日本語で大丈夫。自動的に。すいません。はい。この2つの本は2冊、はい、勉強してました。このテキスト、他の、今勉強してる、介護福祉士勉強してるっていう人に聞いても、このテキストを使ってるって聞いたので、皆さんね、このテキストが勉強一番しやすいのかな。そうです。私たちも保護支援、登録支援機関、デスカとして支援している人にも、このテキスト分かりやすいよっていうのでおすすめをしてます。別に出版社の人ではないんですけど。Nah, kita juga untuk mensupport ya, kan kebetulan kita juga apa namanya sedang mensupport Tokutegino khususnya yang Kaigo gitu. Ini kita selain mensupport dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mensupport dalam hal belajar gitu, entah Kaigo Fukushiki atau Nihongo no Benkyo gitu ya. Kita juga selalu merekomendasikan buku ini gitu.
Kenapa? Karena dia Chuo Hoki. Nah, Chuo Hoki ini di dalamnya itu mirip gitu, mirip sama model dari soal Kokashiken gitu. Makanya direkomendasikan dua buku ini ya. Baik. こういったテキストとか使って日本語からまず勉強して、介護士の試験を受けるための勉強をしっかりして、で、介護士合格した。介護士って1回の試験で合格しました？ Nah, gimana nih Rudi Sang? Satu kali saja ya? Satu Oke, untuk kali lulus gitu. lulus ujian saya 1 kali dan alhamdulillah lulus. Karena kenapa? Kalau misalkan nggak lulus, untuk kesempatan Kaigo Fusishi ujiannya itu hanya kesempatan setahun sekali. Makanya kalau misalkan gagal, sayang waktu, tenaga, dan uang. Makanya dimantepin untuk belajarnya supaya bisa lulus sekali. 失敗したらちょっと時間、お金もありますね。そうですね。これ介護士ってね、1年に1回しか試験がないので、それがね、もし合格すればいいんですけど、もし残念だったら、また来年までね、時間かかっちゃいますからね。そうですよまあ、一発合格されて、本当素晴らしい、すごいですよね。Bagus banget ya, luar biasa. すごいと。すごいですね。でも実際、介護士士とで、その後も、技能実習で技能実習の在留資格で働いてたところで、そのまま介護士士として働いてるかと思うんですけど、介護士士とって何か変わったこととか、仕事の中で何か変化ってありましたか？ Nah, ada nggak sih gitu ya sesuatu yang berubah gitu dari pekerjaan gitu atau hal yang lain gitu ketika sudah menjadi Kaigo Fukushiki? Oke. Yang pasti setelah menjadi Kaigo Fukushiki, pasti untuk perubahannya sangat banyak ya, hal positifnya yang didapat dari saya gitu ya, gambaran sebelumnya gitu. Yang pertama gitu ya, dari ujian Kaigo Fukushiki itu kan ada 13 kamoku gitu, ada beberapa materi yang harus kita prioritaskan untuk pembelajaran Kaigo Fukushiki. Makanya dari sana mungkin sebagai Kaigo, ketika kita Mushiokuri atau dari dinas pagi ke malam itu kan ada laporan, dan kita untuk wakaryasunya itu, untuk pemahamannya itu cepat karena kita sudah terbiasa dengan materi atau kosakata dari Sengmong Yogo atau lebih khususnya ke Kaigonya gitu dari sana. Yang kedua, mungkin kita tidak bisa pungkiri gitu ya, untuk bekerja pasti kita pengen meningkatkan derajat. Salah satunya mungkin kalau udah lulus ujian Kaigo Fukushiki, untuk dari upah gitu ya akan berubah gitu ya. Mungkin setiap shisetsu nyote chigau kedo, demo untuk upah sendiri pasti ada kenaikan, dan itu salah satunya. Untuk 2 poin itu sebenarnya banyak, tetapi salah satunya itu saya mau kutekin. その勉強したことを実際に実務で、仕事の中でも勉強して学んだ専門用語とか、勉強してつけた知識を実際にその仕事で活かしてるって、本当この資格を取る意味が本当にしっかりと仕事に活かしてるっていうのは、本当のこのあり方というか、ちゃんと介護士としてのスキルアップ、成長につながってるのがまず素晴らしいことですよね。 Sangat luar biasa. Ketika kita belajar gitu dan kita mendapatkan lisensi kan itu sangat bermanfaat gitu untuk mengaplikasikan ke dalam dunia kerja gitu. Dan hal itu juga akan meningkatkan skill up kita gitu di bidang tersebut gitu. Selain itu mungkin karena kalau udah lulus ujian gitu, karena pengetahuan kita biar awet gitu ya, kita bisa pukusu juga, kita bisa memberitahu gitu materi-materi kepada kohai kita terutamanya, dan ilmu juga kita bisa berbagi gitu ya. Jadi kita ilmu itu tidak akan habis itu kalau kita memberikan ilmu lagi ke adik tingkat itu untuk tujuannya, itu salah satunya sih. 素晴らしいですね。自分自身が勉強して学んだその介護の知識もまた後輩であったりとかにも教えて、もう皆さんの介護士としてのスキルアップにもつながってますし、ルディさん自身のそのちゃんと知識をね定着させるためにもつながっている。本当すべてがうまく回っているいい結果ですよね。その資格を取ったっていうのはすごくいい結果になってますよね。そうですよね。そうですよね。介護福祉だけではなく、日本語能力設計もそんな感じ。そうですよね。
すべてにおいてね、すごくいい、プラスに働いてる、プラスに向いてることですね。で、かつ、ね、もちろん給料とかも、まあ、施設によっても違いはあるかもしれないですけど、まあ、介護福祉士持ってたら手当がついたりね、と、食改善加算とかもね、金額が変わったりするところもあるので、そこもね、まず何よりね、すごく大きなプラスの要素だと思うので、すごく大事ないいことですね。Nah, selain ilmu ya, gitu. Tentunya dari segi gaji gitu, dari segi tunjangan-tunjangan ini udah banyak ya, gitu. Terima gitu. Setelah jadi kaigo fukushi. 今も実際に介護福祉士として、介護士として現場で、そういった皆さん後輩の方を教えてあげたりとかは今もどんどん成長もされているっていうところで、介護士としてもこれからもまだまだ活躍していっている、そういったところですかね。Mulai sekarang ya, maksudnya baru mulai nih gitu kan, dunia perkaigoan gitu menjadi kaigo fukushi gitu kan, selain dari ngajar kohai gitu ya, biar kohai juga dapat berkembang gitu kan. Jadi benar-benar sangat bermanfaat lah gitu ilmunya Rudisa ini. そんな藤井さん、本当に3年で、技能実習から3年で介護福祉士も取得して、本当にすごく努力されて、日本語も勉強して、資格もしっかり勉強して取られたと思うんですけど、そんなルディさん、あれですね、去年に車の運転免許も取得したんですよね。Itu ya, selain Kaigo Fukushiki, di fun fact-nya ini ternyata tahun kemarin itu Rudisa itu ini ya, apa namanya, telah mendapatkan ya, atau mengambil SIM mobil di Jepang gitu. Bener nggak nih? Bener Alhamdulillah. nggak? Emang fun fact yang gitu. Tahun kemarin, tepatnya di bulan 12, tapi untuk mulai pembelajaran untuk daftar di Uketsuke-nya gitu ya, sekitar bulan 10 pertengahan mengikuti pembelajaran untuk mengambil SIM mobil. 車の免許取ろうと思ったのは、なんでまたきっかけってどうして取ろうと思ったんですか？ Ya, kenapa nih gitu? Apakah ada sesuatu gitu yang membuatnya Rudisa itu mengambil SIM mobil di Jepang gitu? Yang kita tahu ya, kalau misalkan punya mobil di Jepang kan pasti mahal gitu, mahal, hokeng, shakeng gitu. Maksudnya dalam segi asuransinya juga mahal gitu, parkirnya mahal gitu. Kenapa sih ngambil SIM di Jepang tuh? Oke. Mungkin alasannya banyak, poin-poinnya aja. Yang pertama mungkin nih karena saya kebetulan setahun setengah ke belakang, alhamdulillah sudah menikah dan Okusang Gipuni Orukara gitu ya. Okusang ga iro-iro na jumbi to ka ne, moshi nanika komata toki to ka ne. Misal pas malam istri gitu mau ke rumah sakit, misal kalau apa-apa mungkin lebih praktis gitu ya dibandingkan dengan menggunakan taksi gitu ya dengan tanda kutip mungkin untuk biayanya yang cukup mahal ataupun pakai bis gitu ya. Itu salah satunya yang pertama. Yang kedua, saya paham untuk Jepang itu untuk ngambil SIM mobil itu untuk SIM dari Matic sendiri itu sekitar 31 mang gitu ya waktu itu tuh kurang lebih 31 kan berarti sekitar 33 mang ke bawah lah untuk ngambil SIM itu ya, berarti mungkin Nursang nanti bisa dirupiahin. Terus untuk masalah mahal nggak jadi masalah gitu ya, kembali lagi gitu ya karena saya notabene masih betah untuk saat ini tinggal di Jepang itu meskipun mahal nggak jadi masalah gitu ya, karena pada prinsipnya untuk ngambil SIM di Jepang gitu ya pasti untuk peraturan apa-apanya pasti berbeda dengan negara saya sendiri gitu ya. Makanya untuk peraturan apa pasti lebih detail gitu ya. Makanya untuk ilmu itu mahal tapi nggak jadi masalah karena itu bermanfaat bagi saya karena saya melakukan itu beraktivitas di Jepang gitu. そういった奥さんとね、一緒にこれからってなるとね、やっぱり車の方がね、便利な、ね、
どこに住んでるとか言います。まあ、車あった方が便利なところに今、ルディさん住んでると思うので、ね、そういったね、まあ、今後、家族との時間を一緒に過ごすのには必要ですもんね。Ya mungkin karena ada istri ya gitu, makanya penting gitu kan dalam hal kehidupan gitu. Apalagi yang misalnya tinggalnya di apa namanya nggak di dalam kota gitu, mungkin akan ini ya menjadi hal yang sangat bermanfaat gitu kan untuk menyokong gitu kualitas hidup atau di kehidupan kita sehari-hari gitu. Yang tadi yang biayanya itu 31 mang gitu. Kalau misalkan di rupiahnya sekitar ya karena rate lagi rendah ya 31 atau 32 jutaan lah. Untuk mengambil SIM saja ya, belum biaya mobil. これ、車の免許は教習所に行って取ったんですか？ Nah ini untuk mengambil SIM-nya itu apakah Rudi Sang ini ya belajar di apa namanya sekolah mengemudi atau gimana? Iya, kebetulan mungkin di setiap daerah atau ciki pasti ada Kyusujo ya atau tempat untuk pembelajaran untuk yang mengambil mobil gitu ya. Kebetulan lumayan cukup jauh gitu. Dan alhamdulillah dari tempat pelatihan pembelajaran mobil disediakan bis antar jemput gratis pada saat itu. Mungkin untuk yang lebih taihengnya atau lebih beratnya, karena waktu itu saya sambil bekerja mengambil mobil gitu ya, sebelum jaga malam ke tempat kerja, pulang kerja, karena untuk ngambil si mobil itu sendiri ada praktek sama materi. Untuk materinya alhamdulillah di tempat di apa di apartemen bisa dilakukan gitu ya. Kalau untuk prakteknya harus datang ke tempat pelatihan. Mungkin itu lebih beratnya karena sambil bekerja pulang pergi ke tempat pembelajaran pengemudi waktu itu. Mungkin dari sana yang lebih menekankan untuk beratnya lebih ke sana sih. Mungkin bisa pemakaikan untuk UQQK atau namanya cuti berbayar. Tapi sayang sangat sekali gitu ya kalau untuk misalkan dipakai seperti itu. Makanya saya sambil bekerja sambil pulang pergi ke sekolah pengemudi. でもいいですけど、でもまあ、ちょっと調節をうまくできますので、今日はあまり使わなくて、でもそういうのはできます。仕事しながらすると教習所で、まあ、勉強はね、オンラインでもできるっていうことですけど、実技ね、実際車を運転するっていうのは、ね、教習所通って勉強される。まあ、ここでも、やっぱり日本語がやっぱり大事になりますよね。先生は日本語ですもんね、全部。Ya, apa namanya, apalagi kan kalau belajar bahasa, enggak, maksudnya untuk mengikuti kelas mengemudi aja kan dibutuhkan ini kemampuan bahasa Jepang gitu yang ya N3 ke atas lah gitu. Nah, makanya setiap pembelajaran ini juga ya, apa senseinya ngajarnya pakai bahasa Jepang juga ya. Iya. Karena ngambilnya di Jepang otomatis si doingnya atau yang pengarahnya gitu ya atau senseinya ngajarinnya juga pakai bahasa Jepang gitu. Dan alhamdulillah karena dari pengalaman mengikuti ujian Kaigo Fukushiki bisa lulus karena sudah terbiasa dengan pembelajaran setiap hari misalkan minimal 3 jam gitu ya. Karena ini cuman beda kamoku saja, beda materi aja tentang dunia permobilan gitu ya. Mungkin untuk lebih lanjutnya itu lebih enak untuk bisa mengambil si mobil karena udah terbiasa dari pembelajaran sebelumnya yaitu Kaigo Fukushiki. 勉強することが慣れてるっていうのもすごいね、いろいろと本当にいろんな挑戦というか、いろんな資格だったりとか取ろうとしてるそのルディさんの姿勢がもうやっぱりそういったのをね、継続していろんなことを勉強されてて素晴らしいことですよね。そうやってね、日本のなんていうんでしょう、交通事のいろいろ法律とかも勉強されて、またこれもね、介護とはまた違った専門知識をつけて、で、そういったのをしっかりと自分の目標を実現している。そういったのとすごくお話を聞いてても、もうただただすごいなという言葉しか出てこないんですけど。そうですね。Ya, karena kan Rudi Sang baru aja gitu, baru lulus Kaigo
posisi, udah gitu dapat N2 gitu. Terus apalagi sekarang bisa ambil si mobil gitu. Kita dengernya aja tuh, wow luar biasa gitu kan. Ini benar-benar apa ya namanya, ketika Rudisa mempunyai tujuan gitu tuh benar-benar dicapai gitu. Subhanallah. Arigatou gozaimasu. そんな、今まで介護福祉士とか、車の運転免許とか、本当に努力して目標を立てて取得するっていう、そういったいろんな実現されてきてるかと思うんですけど、なんか、これからなんか目指してることとか、なんかこういったことにチャレンジしようとかっていうので、なんか聞かせてもらえる範囲で大丈夫なんですけど、なんか今考えてることってありますか？ Kan selain apa namanya kayak Fukushishi gitu dan apa namanya si mobil gitu. Apakah ada sesuatu gitu yang Rudisa mau tuju atau ingin capai gitu di masa depan gitu? Boleh nggak kita dengerin gitu? Oke, baik. Yang pasti ya mungkin dari kalau manusia itu mungkin nggak ada puasnya gitu ya, tetapi puasnya itu dari segi positif yang kita ambil. Yang pertama, alhamdulillah untuk N2 gitu di tahun kedua sudah lulus, terus Kaigo Fukushiki juga, terus ngambil SIM mobil, dan sekarang juga lagi ngajar juga ilmu berbagi ke Kohai gitu ya. Selanjutnya, saya pasti masih banyak yang ingin saya lakukan. Yang pertama, bulan 12 minta doanya teman-teman, pengen ngambil N1 gitu ya. Kalau misalkan nanti lulus N1, pengennya nanti karena posisinya masih di Jepang gitu ya, pengen ikut ujian Kanggoshi. Mungkin itu yang waktu terdekat yang saya ingin capai. すごいですね。まずは、定期定1 N1 を合格目指して、で、それを合格したら次はダンス、看護師の免許も、国家試験をというところで、本当ね、どんどんとスキルアップしながら、いろいろ目標を持ったり。で、今までね、介護福祉士でしっかり実現されてきているので、多分N1 も、ナースも実現されるのだろうというのは思いますね。Nah gitu ya, selain tadi apa namanya kayak Fukushishi gitu tentang lisensi mobil gitu, nah apa yang dituju di yang akan datang gitu N1, apalagi nanti akan mengikuti ujian nasional Kanggoshi atau nurse gitu ya, itu benar-benar kita percaya gitu pasti Rudisa bisa. Amin. なんかこれからもルディさんのそういったどんどんまたいろいろ実現されるっていうのも私たちとしてもずっと聞かせてもらいたいなっていうのは思ってます。Nah nanti kalau misalnya Rudisa nih mencapai N1, tadi mencapai Kanggoshi, nanti kita adakan lagi ya live gitu untuk kita dengerin gitu. Baik, minasan ditunggu. Ditunggu lagi gitu. そういったのはルディさんのインスタグラムとか見てたら終えるのかなまたこれからもずっと見ていきますね。はい、nanti kita juga akan nanti kita lihat ya perkembangan gitu ya, perkembangan. Nanti kita akan pantau. 気持ち悪かった。すいません、失礼しました。ファンとしてね。Nah, sebagai ini ya, fans Rudisang gitu. Kalau Gasalnya udah jadi fansnya Rudisang gitu. Nanti terus apa namanya memantau nih perkembangan Rudisang ini dari Instagram. ファンとして。ストック。違う。ありがとうございます。ちょっと今私たちが聞きたいなと思ったことを聞かせてもらったんですけど、ちょっと事前に私たちのつながりキャリアのインスタグラムのアカウントからもいろいろ質問を皆さんになんか質問ありますか、こういったライブするのにあたって質問ありますかっていうのに皆さんから質問をもらっているので、ちょっとその質問についても聞かせてもらいますね。Nah kebetulan 2 hari apa ya kita mengadakan Q&A gitu kan, jika ada pertanyaan gitu silakan bertanya gitu. Kita udah nge-list up gitu ya antara dari akun Rudisa maupun kita gitu. Di sini ada 5 pertanyaan. Kita akan
jawab gitu ya sambil kita berbincang-bincang dengan Rudy-san gitu. Kita akan tanya juga nih gitu. Hai. 事前にいただいている質問で多いのが、皆さんやっぱり介護福祉士勉強するのに何から始めたらいいのかっていう質問をいただいて、ここはさっきのお話もあった通り、まずは日本語ですね。日本語の勉強ですよね。 Nah, mungkin di pertanyaan ini ya banyak banget gitu yang nanya gitu kan. Ini sebaiknya nih mulai belajar bahasa Jepang dulu atau Kaigo Fukushiki dulu gitu. Mungkin Rudy-san juga sudah membahas ya pada saat kita tanya tadi gitu. Nah, mungkin ini ya yang udah dijawab gitu Mazu gitu kan Nihongo no Benkyo gitu ya. Pertama kali kita harus belajar itu dari bahasa Jepang dulu nih gitu. ね、でそこから初めて勉強から初めてその介護福祉士の勉強の内容も理解していくっていうのがあると思う。まずはね、皆さん日本語の勉強から、大体目標 N2 を目標に N2 を合格するぐらいを目標に日本語の勉強からスタートしていただくのがいいのかな。 Nah, untuk belajar ini ya, untuk memudahkan kita belajar Kukashike itu kita harus capai gitu minimal bukan maaf N2 gitu kan untuk memudahkan kita juga untuk belajar ujian negara itu gitu. あとは試験に合格するためにどのように勉強していますかっていうところですけど、これはさっきのあれですか、とにかく過去問、テキストとかで過去の問題をいっぱい解いた。そんな感じですよね。そうですね。Nah, jadi ada yang juga nanya gitu, nih gimana gitu cara belajar Kaigo Fukushiki gitu ya. Tadi ya selain kita belajar bahasa Jepang, itu bisa belajar dari kakumondai gitu ya. Jadi soal-soal yang tahun lalu tuh kita pelajari biasanya tahun ketiga sebelumnya, tahun kedua sebelumnya, atau tahun yang pertama sebelumnya gitu. Gimana kalau Rudy-san? Baik, seperti yang disampaikan sama Nursang dari jawaban saya sebelumnya. Yang pertama, yang pasti bahasa Jepang dulu ya, Nihongo no Ryokushin dulu gitu ya. Kalau bisa sih N2 gitu ya, teman-teman. Yang kedua, kita belajar dari aplikasi gitu. Aplikasi kan banyak ya sekarang media gadget itu sendiri untuk aplikasi, untuk soal-soal sebelumnya kan ada, tinggal teman-teman di-download aja. Misalkan di YouTube juga ada, terus teman-teman mungkin bisa mengikuti pembelajaran secara online gitu ya. Waktu saya dulu juga di GDP, mungkin teman-teman juga bisa mengikuti gitu ya. Kalau misalkan belajar sendiri susah gitu ya. Selain itu teman-teman bisa bertanya gitu kepada senpai yang sudah lulus dan jangan malu-malu, terutama saya gitu atau enggak Nursang gitu ya. Teman-teman kan tinggal chat aja pribadi gitu, materi ini mungkin kalau misalkan ada waktu dan masih dalam ruang lingkup untuk menjawab, dari saya dan Nursang juga mungkin bisa jawab. Itu aja. ありがとうございます。テキストだけじゃなくてアプリとか、あとは YouTube とか、そういったね、いろんな情報も使いながら、いろんなツールも使いながら勉強される。今ね、いろんなそういった情報がいろんなところから学べる機会があると思うので、少しずつ皆さん勉強させて合格されるというところですね。そうですね。はい。そういった介護福祉士の勉強をする流れとしても、まずは何より日本語の勉強からスタートして、でその後テキストで、いろいろと問題を解いて、いろいろ問題に対する理解も深めながら、いろいろ知識をつけていく。そんな学習の流れで勉強されたのかなと思いますね。はい。ありがとうございます。今、時間になって、何かここまで今、いろいろとルディさんのお話も聞かせていただいている中なんですけど、コメントとかでもし質問をいただいていれば、それについても答えていけたらなと思うんですけれども。はい。いっぱい出てくるよね。多分上からインドネシア語で皆さんいろいろといただいているのでありがとうございます。多分ルディさんになんかどうぞ選んでルディください。さんも、はい、答えていただいて。 Baik, dari pertanyaan dari Wersang ya. Kak mau tanya gimana cara minta Jismusa Keiken Someisho dari Kaisa sebelumnya gimana ya? Oke. Saya bantu jawab ya. Persyaratan untuk
mengikuti ujian Kaigo Fukushiki itu salah satunya bukan hanya Jismu Sakensu, tapi mempunyai pengalaman 3 tahun gitu ya. Salah satunya itu namanya Jismu Keiken Someisho gitu ya. Itu teman-teman bisa didapatkan atau minta langsung ke orang kantor gitu ya, orang panti gitu ya. Teman-teman minta haknya gitu bahwa saya mau mengikuti ujian Kaigo Fukushiki gitu buat ngedaftar ujian Kaigo Fukushiki. Teman-teman mungkin bisa menanyakan langsung ke orang kantor gitu ya. Pasti teman-teman kalau niatnya baik, pasti nanti dari orang Shisetsu akan membuatkannya karena untuk draftnya itu udah ada di formulir pendaftaran. いろいろそういった書類とかね、介護福祉士受けるってなっても、何を準備したらいいのか、どういったことをどうやって準備したらいいのかなって、皆さんわからないと思うので、そういったことはね、私たちもそういったテスカとしてサポートしているので、聞いてもらったらと思いますし、いろいろ、介護福祉士取ってる先輩の皆さんもいると思うので、そういった人たちに聞いていただいてもいいのかなと思います。そうですね。Nah, jadi untuk apa namanya, kalau pasti untuk persiapan Kukashiki ini banyak ya persiapannya gitu. Selain kita tanya ke senpai kita gitu, bisa tanya juga ke kita gitu, maksudnya TSK gitu, atau bisa tanya juga ke teman gitu, gimana caranya mempersiapkan ujian nasional gitu ya. Baik. Di sini ada Tika Sarisang gitu. Kak Rudi sudah berapa tahun di Jepang dan strategi belajar N2 gimana di saat kerjaan menumpuk atas pikiran terganggu. Oke, mungkin Tika Sang mungkin baru gabungnya baru sekarang mungkin ya. Tadi sudah saya sampaikan pada saat perkenalan saya sudah di Jepang karena datang di Jepang itu 2018 Desember pertengahan. Oleh karena itu sekarang udah 5 tahun setengah tinggal di Jepang, Tika Sang. Terus gimana strategi belajar N2 pada saat terganggu? Oke, kita fokus ke tujuannya meskipun terganggu teman-teman karena untuk Nihongo Shiken itu kesempatannya setahun 2 kali, makanya jangan disia-siakan gitu ya. Makanya ditargetin meskipun bekerja sambil ini, tapi teman-teman harus lihat tujuan awal teman-teman pengen lulus itu bagaimana caranya. Makanya belajarnya dimantepin gitu ya. Teman-teman minimal 2 jam sekali dalam sehari gitu ya, ditargetin biar teman-teman bisa lulus untuk JLPTN 2 gitu ya. Makanya dari mulai kotoba, doka, coka, itu pembenaran kotoba juga teman-teman sangat penting. Makanya perlu konsentrasi yang penuh gitu, ditargetin kalau targetnya nggak sesuai gitu ya teman-teman. Makanya untuk melanjutkan pembelajaran itu susah. Makanya benar-benar targetnya mau apa, meskipun bagaimana susahnya teman-teman harus bisa mengatasi karena yang bisa mengatasi adalah diri sendiri. 大事ですよね。そういった素晴らしいもう、ね、合格するぞっていう目標を立ててね、少しずつでもちゃんと1日2時間とか目標を立てて、ちょっとずつ進めていくっていうので、ルティさんはしっかりと実現されてますから、そういったところをね、いろいろと、ルティさんの経験から皆さんもこういろいろ参考にしながら、介護福祉士の合格目指していただけたらなって思いますね。そうですね。素晴らしいです。Untuk pertanyaan selanjutnya dari Fitrotun Nur Sang. Nah, ini siapa nih? Kanu dan Kogasang sebagai penyalur tenaga kerja, bagaimana tanggapan sama Shisetsu yang tidak memberikan dukungan belajar sama kita yang ingin mengikuti Kaigo Fukushiki? Oke, baik. なんか例えばですね、介護福祉士を目指したいけど、でも施設からサポートされてない場合は、なんかどう思われますか？そうですね。施設からあんまりサポートがないっていうところも、介護福祉士取得するのに、合格するのにないところっていうのも、とは思いますね。少なくはないと思います。で、そういった時にはね、ちょっと自分でいろいろと探したり、その実務者研修っていう講座も受けないといけないので、そういったのも自分で探すってなると、どれを受けたらいいのかなって多分分からないと思うので、
そういった時は、もう私たちみたいなテスカ登録支援機関に相談していただくだとか、あとは先輩に聞いていただくっていうのはまず一つだと思います。で、お金の部分とかも、いろいろ、住んでる場所によっても違いはあるんですけど、住んでる場所によっては、行政が、ちょっとサポートしてくれるっていうところもあったりするので、そういったのもね、登録支援機関ですかとかに相談してもらってもいいと思いますし、市役所とか区役所のところで聞いていただいても、サポートがありますかって聞いていただいてもいいと思います。Mas, jadi ini ya tanggapan dari maksudnya dari Kogasang gitu. Sebetulnya masih ini ya masih ada gitu. Kita juga tidak menutup mata gitu. Ada beberapa shisetsu yang tidak mensupport untuk tadi untuk kokashiken gitu kan. Jadi kalau misalnya ada seperti itu ya mau nggak mau dari kitanya sendiri gitu yang harus berusaha gitu untuk mencari informasi gitu atau bisa tanya ke senpai gitu ya atau tanya ke apa namanya tanya ke Syakusho pasti ada bantuan gitu pasti namanya bantuan untuk mensupport belajarnya gitu atau bantuan tadi yang kalau misalnya ikut di Sumushaken pasti itu ada bantuannya gitu. Jadi dari diri sendiri gitu yang harus cari informasi gitu. Nah untuk biayanya juga gitu tiap daerah itu beda-beda gitu. Nah untuk tahu apa namanya biaya tersebut gitu kita harus aktif gitu tanya ke tadi Syakusho sama Kuyakusho terdekat di daerah yang kita tinggal. Hai. そういった私たちつながりキャリア登録支援機関としてそういったサポートもしているので、そういったサポートの様子っていうのをインスタグラムとか TikTok、Facebook とかで情報は発信しているので、皆さんよかったらそういった SNS を見てください。Oke, kalau misalnya udah menanyanya mau ke ini aja TSK gitu, bisa ya berunding dengan kita gitu. Nah di TSK atau Rokusien Kikang Sunagari Karir gitu ya, bisa dicari itu di Instagram, di TikTok atau di Facebook gitu ya. Hai. そういったSNS から相談も受けてますので、ぜひ相談してください。はい。このアカウントの名前でやってますんで。Nah iya kalau ingin berkonsultasi gitu tenang ya, konsultasi di kita tuh nggak dipungut biaya gitu ya. Kalau misalnya ingin konsultasi, ingin pindah gitu, pindah kerja itu kita tidak memungut biaya sepeser pun gitu. Jadi silakan kalau ingin berkonsultasi dengan kita atau ingin tanya-tanya tentang job gitu atau ingin pindah kerja silakan follow atau lihat di Tsunagari Career gitu ya di Facebook. Kalau Facebook pakai katakana ya Tsunagari Career gitu. Oke. Daijoubu desu ka? Silakan ini ya kalau yang belum catat silakan catat gitu atau screenshot. それの方が早いじゃないですか。はい。gitu ya. Nah, atau bisa tanya ke Rudy-san gitu. Tadi Tsunagari Career itu apa ID-nya gitu. Bisa tanya juga ke Rudy-san. Oke, jadi ini ya. Kalau misalkan pindah kerja, konsultasi di Tsunagari Career tuh zero ya. Maksudnya free gitu. Tidak dipungut biaya gitu. Dan kita juga nge-support buat tadi bahasa Jepang gitu, sama nge-support buat ikut ujian nasional gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang ingin pindah kerja melalui kita, Rokusien Kikang, itu pasti terjamin gitu ibaratnya. Hai. Oke, hai. あとはルジーさんのね、インスタグラム、YouTube もやってますよね。やってますけど、これから YouTube はどんどんと感じですか？はい。YouTube もやってます。皆さんmungkin karena YouTube juga lagi dibuat, cuman hanya satu video karena untuk pembuatannya memerlukan waktu, karena untuk waktu saat ini lumayan sibuk.
sambil kerja, juga seperti sambil nanti ngajar juga, mungkin teman-teman bisa apa namanya subscribe gitu ya, namanya Kak Rud di YouTube Hai. ya. YouTube, silakan juga bantu subscribe punya apa namanya YouTube Rudy Sang ya. Hai. よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕はルディさんのインスタグラムをずっと見続けます。 Nanti Koga Sang ya, bukan saya. Koga Sang. 気持ち悪い。 Koga Sang itu ini udah jadi fansnya Rudy Sang, jadi nanti akan memantau perkembangan Rudy Sang gitu. Pasti kita lihat terus di Instagram ya. ファンとして。ファンとして、はい。なんかルディさんから他はこのコメントとかでも大丈夫ですし、なんかこれ話しておきたいってありますか？ Iya, Dari Wersang Kak, dokumen apa yang perlu diperlukan buat daftar kayak ke posisi, soalnya posisi saya pindah Toko Tegino ke Kaisal. Okay. Seperti yang saya ceritakannya tadi, harus ikutan, mungkin kalau dari Gino Jesusnya ya, kalau dari saya sendiri itu harus Jismusa Kensu dan harus mempunyai pengalaman data. Setelah itu kayak mungkin fotokopi Jario Kado gitu ya, nanti teman-teman bisa saya misalkan untuk lebih detailnya. そうですね。介護福祉、まずは経験として介護士として働いて3年働くことが必要ですし、で実務者研修という講習ですねを受けて、このあたりも仕事しながら皆さん実務者研修っていうのを受けられているので、ね、休みの日だったりとかでいろいろ勉強して、それもねやっぱり仕事の方でもすごく生きてくることなので、前向きに頑張ってもらえたらなって思います。 Meskipun ini ya, meskipun kita sambil bekerja gitu kan bisa kita atur gitu pada saat hari libur, kita bisa ikut tadi apa namanya pelatihan gitu. Mungkin dari situ meskipun susah, meskipun capek gitu ya, percaya sama diri sendiri pasti bisa gitu. Bukan.はい。ちょっとスタートの時間も遅れてしまったんですけど、ちょうど今これで1時間ぐらい経ったので、私たちからルディさんに聞きたいことはたくさんいろいろ素晴らしい素敵なお話も聞けたので。Nah ini ya, maaf ya karena tadi mulai jamnya kita agak terlambat gitu, dan kita juga senang banget gitu udah diberi izin gitu untuk mendengarkan cerita dari Rudy Sang gitu yang sangat-sangat menginspirasi gitu bagi kita semua. Hai. ルディさんからも大丈夫そうですかね。 Nah gimana dari Rudy Sang? 大丈夫。はい。じゃあ今日は皆さん参加いただいた方々、コメントいただいた方々もありがとうございます。Nah, terima kasih ya